Tapi awalnya lu keluar apa dikeluarkan sih itu? Ini gue belum pernah ngomong di podcast manapun ya. Buat suasananya pokoknya jadi gue yang salah pokoknya pada saat itu ya. Jadi kayaknya ada band udah gak bisa diterusin lagi nih karena udah nggak enak. Kita manggung tuh jalan perjalanan ke mana-mana tuh di bus ya emang nggak ngobrol gitu loh selama setahun lebih. Ya udah break ya. Oh ternyata mereka tidak vakum gitu loh. Mereka memang form lagi gitu loh. Jadi kan lu bisa bilang bagus sekarang. Pada saat itu yang lu rasa apa? Ketika oke deh bubar, dia main lagi, gue nya nggak ada. Kalau ngomong sakit hati ya pasti sakit hati. Kalau ngomong ngeband, gue anak band, gue di dance company misalnya sekarang nih ya, gue comfort banget di band itu. Bass. Ya. Basis terkaya deh di Indonesia kalau kata Aryo. Kenapa? Gak tahu. Karena bisa ngumpulin gitar maksudnya? Punya bass banyak mungkin. Enggak, bass kamu kan cuma berapa? Kamu nggak ngaku ya? Ada berapa bassnya? Cuman mahal-mahal bassnya kan gitu. Betul. Oh iya. Berapa sih Bapi? 3? Wah, gue salah ya, Pong. 4. 8 ya? Tiktok. 8, yang sisanya mana? Aku nggak tahu, nggak lihat. Ada aku sembunyi di dapur sama di loteng. Dapur, loteng, Jogja, Jakarta kan semua disebar. Gandhi bisa aku tanya, yang lain-lain Nah lo. Ya intinya dia profesional sebagai soalnya kemarin dia udah bilang mau nyari bass lagi yang warnanya beda. Tapi emang itu buat sama. lagu itu salah satu lagu itu yang nggak cocok soundnya kok nggak salah. Oh gitu, pinter disupport ya. Sebagai aja. Sahabat yang baik sekali ya, disupport langsung. Enggak, dia soalnya gua ngomong nggak enak sound lo di situ. Nah dia udah kalau gua ganti cari warna berubah pasti soundnya. bisa Iya, gila logikanya, dahsyat banget. Oke. Waktu lo akhirnya bergabung dengan The Dance Company setelah lo solo segala macam akhirnya The Dance Company gitu kan. Itu awalnya lo katanya sempat dengerin singlenya Dance Company ke Krisna. Bener apa udah jadi ya, udah jadi ya. Itu kenapa? Jadi lo memang gak ada keributan sama Krisna berarti ya? Itu 2009 awal-awal pertikaian dan ketidakenakan 2001. Jadi 8 tahun setelah itu. Udah jauh ya. Album juga udah sama-sama punya jalannya masing-masing. Jadi hatchet udah agak keberit dikit nih gitu loh. Bury the hatchet. Jadi akhirnya gue ngobrol sama Krisna, gue sama Krisna paling cocok sebenarnya di band itu. Sebenarnya. Secara musik. Dengan segala problem pada saat itu, ironisnya sama. Jadi kayak ketemu orang dua sebenarnya kalau ngobrol sama dia tuh dulu. Ya. Tapi ya makin kesini akhirnya kita ngobrol ya, proses pendewasaan kita yang berbeda aja caranya. Oke, lu dengerin ke dia single yang akhirnya mana? Gue dengerin lagu yang Rock and Roll. Ya dia bilang gue waduh ini lagu bagus banget, wah ini laku nih, dia bilang gitu. Bener laku. Iya. Ya jadi sampai jadi anthem deh kayaknya sekarang ya. Sekarang gue kayak harus dengerin ke lo lagi nih Chris supaya laku. Yang baru ya, dengerin lagi. Jadi sekarang TDC, The Dance Company lagi bikin single lagi? Kita memang selalu tiap ngobrol tuh pasti ada agenda itu kok. Cuman memang realisasinya agak sulit kadang-kadang. Apa permasalahannya? Karena mungkin tidak mengejar harus ngeluarin single, tidak mengejar itu. Jadi kalau ngejar itu artinya kan kita ngeluarin single terus laku, habis laku kita harus balik maintain, lagi ke dapur. Maintain lagi gitu kan. Nah kita tidak dikejar itu gitu loh. Kita buat apa yang kita suka. Band ini band suka-suka emang. Kebetulan manggungnya juga ada terus. Jadi kalau dibilang sehat ya nggak terlalu sehat untuk permusikan, tapi inilah The Dance Company gitu. Jadi ketika nanti buat ya tiba-tiba ngumpul dan mestakum jadi lagu pasti gitu nggak? Karena kita bukan sesuatu yang sulit untuk teknis ya. Jadi selalu ada sebenarnya, cuma untuk akhirnya dijadiin satu belum tentu hari itu bisa. Betul. Jadi sekarang bahan ada materi lagu untuk The Dance Company. Ya, selalu ada. Dance Company itu kalau ngomong bank lagu banyak, apalagi Pongki kan ngerilis terus kan gitu. Dia punya ide juga banyak. Nugi pun idenya 10 menit ketemu dia bisa buat 5 lagu juga nggak problem gitu. Aryo pun juga orangnya get along aja. Kita memang belum ada di mood kayak waktu kita buat kemarin, belum ada di mood itu.
Mungkin juga Nuginya juga lagi sibuk film, Aryo. Ya Pongki juga dengan kegiatan dia sendiri. Ya ini memang kita comfort dengan kondisi masing-masing aja. Nanti suatu saat mungkin ada panggilannya. Yuk kita ngerjain ini. Nah, tinggal ngerjain gitu. Nah, kita sebagai istri-istri kayaknya Iya, mendoakan agar iya. segera. Udah harus nih Pak. Ya betul. Ayo, The Dance Company, Dalam bapak-bapak. waktu dekat tungguin. Oke. Kita akan buat lagu seperti yang kau minta. Udah ada. Mau dengerin juga ke Krisna. Ini singlenya nih gitu. Oke, jadi abis itu lo masuklah ke The Dance Company. Tapi sebelumnya atau sambilnya ya, lo punya Jabal Roots, lo aktif sudah juga itu. di Six Strings. Kalau project setelah The Dance Company itu memang sebenarnya dipas-pasin pada saat itu Pak Rahayu Nagaswara memang sangat suportif dengan kegiatan kita. Kita itu adalah maksudnya masing-masing dari 4 orang itu dia mau support masing-masing. Bahkan setelah Dance Company itu kita ada project Dance Company for Kids buat anak-anak, dengan gampang dia approve, kita juga langsung kerjain 2010 akhir tuh saya ingat. Habis itu kita masing-masing 4 juga semuanya singer songwriter yang bisa ngerjain semuanya gitu loh. Jadi kecuali Aryo ya, Aryo memang akhirnya punya band lagi namanya Fos. Saya juga buat project solo dan band saya. Pongki pun buat solonya. Bahkan ada duet juga kan? Ada. Gitu kan di Nagaswara. Jadi kalau ngomong memang project masing-masing itu memang sangat Selalu ada aja ya? nggak akan selesai-selesai Iya, sebenarnya. Dan memang ke berikutnya ini memang ya itu timing tadi belum nyatu aja. Jadi ketika kita masih ribet dengan masing-masing pasti nggak akan konsen karena memang tidak ada urgensi untuk memburu-buruin Dance Company. Karena off air-nya pun jalan dengan sendirinya. Lagu Papa Rock and Roll udah bahkan jadi anthem. Iya, kita udah lagu bapak-bapak kerja keras pasti semua pengen nyanyiin itu gitu. lagu dari supir truk busnya semua ada tulisan itu. Jadi lagu itu memang blessing ya, lagu itu nggak bisa Katanya dibuat. you've made it once your song ada di truk, ada di bokongnya truk. Selalu gitu ya? Iya, katanya lu you've made it tuh. Sampai ditulis kan? Iya. Berarti kan udah Apa nggak pulang? You've arrived gitu. Tinggal fotonya Pongki aja nggak ada. Biasanya kan ada tuh foto cewek-cewek gitu kan. Tinggal foto Pongki yang gini nggak ada. Belum pernah nemu gue. Sebagai songwriter, lo mau ikutan komen nggak soal kehebohan lately yang gak boleh bawain lagu gue, harus ini harus itu kan lagi marak nih. Sebenarnya agak nggak mau tahu karena gue nggak terlalu banyak menikmati duit dari situ satu. Ya gue lagu juga banyak sebenarnya dari ada band lagu dan segala macam tuh ternyata tuh ada duitnya. Ternyata setelah dikasih tahu Mas Pongki Barata, Terus lo nggak urus? akhirnya gue urus pas pandemi. Udah. Karena pandemi nggak ngapa-ngapain kan, jadi ya bener-bener gue urus. Jadi gue tulisinnya lagu gue iseng kirim ke Wami pada saat itu. Ya ada duit ternyata gitu. Ada. Oh ya lumayan ya berarti gitu loh. Nah tapi kalau dilihat sekarang kan ada obrolan bahwa harus izin dan enggak gitu loh. Konsep izin gue setuju karena gimana pun lagu itu adalah yang punya lagu kan. Yang bikin. Dia mau Bapaknya. izinin apa enggak ya memang haknya dia gitu loh. Tapi di satu area tertentu memang tidak bisa digeneralisasi harus izin. Contohnya performing rights misalnya. Gue udah mulai tahu nih karena gue sering ngobrol sama Aryo Wahab, Pongki Barata ya. Jadi gue sering ngobrol sama dia memang akhirnya nggak bisa dipukul rata kecuali kita mau rekaman ya. Iya. Tapi kalau untuk performing rights tiba-tiba lagunya mau dipakai seluruh Indonesia serentak pada jam itu 500 IO minta izin satu-satu kan nggak mungkin. Penjelasannya seperti itu gitu tadi. Tapi balik lagi gue nggak terlalu banyak menikmati hasil dari sini, jadi gue ya biasa aja untuk problem itu. Oh ya lagi berantem ya moga-moga ketemu solusinya dalam waktu cepat karena memang beberapa songwriter kan memang juga harus dicarikan solusinya untuk ini kan gitu loh. Oke, gue mau masuk ke keluarga nih sekarang. Kalau nggak Artika, kenapa pada saat itu? Karena dari Artika yang gue denger, lo ngejer nih. Jadi lo ketemu di kelas, dia waktu itu ngasih kuliah. Terus lo sengak katanya dengerin kuliah tapi sambil pakai earphone. Tuh coba Anda boleh klarifikasi apakah benar atau tidak lo mencari perhatian dengan earphone itu. Jadi Terus lo kejar ke Jogja, dia lagi syuting film. awal Untuk itu seorang lu lumayan loh, maksudnya lu yang gue kenal dulu ya, dengan lumayan lah Pak Baim ini gengsinya. Tapi kalau sampai dia udah turun from his high horse ya, aku sampai wow. Kalau nggak Artika kenapa? Artika tuh 2004 ngetopnya. Ya.
dia Putri Indonesia. Ngetopnya lagi sampai sekarang. Yang maksudnya pertama kali gue tahu gitu. Oh iya. Jadi kan harus ada sesuatu gitu. Ya. Dan memang Putri 1 itu agak lumayan sering di TV pada saat itu. Thanks to ormas-ormas tertentu yang akhirnya membuat dia ngetop gitu kan. Ya, Jadi dia diwawancara. Akhirnya gue nonton terus, tabloid lu terus. nyimak? Ya mau nggak mau nyimak karena waktu itu gue inget juga acara gue sering keluar. Jadi gue mau nggak mau kan gue nontonin juga. Mas Baim nanti sore ya tayangnya. Gue kan nungguin gitu loh. Pas nungguin dia selalu seliweran. segmen dia duluan. Selalu dia seliweran gitu loh. Tapi kok lama-lama kok aku sayang ya gitu. Lihat TV doang padahal tuh kan. Ya akhirnya beberapa. Kamu sayang karena dia diserang ya sama Enggak, ormas. karena Kamu memang, mau melindungi. Memang gue kan sangat menyayangi perempuan gitu loh, maksudnya dari adik gue dan semuanya ibu gue gitu. Jadi pas ngeliat Tika tuh, wah ini orang auranya beda ya gitu loh. Muka-muka ketemu udah di acara gitu. Ya kayaknya 2004 sampai sebelum 2005 tuh gue acara apa gue nyanyi ada dia, kebanyakan ada dia tapi tidak pernah ngobrol gitu loh. Jadi pas gue main dia ada di situ lagi duduk sebagai undangan gitu. Sampai Udah akhirnya, gini-gini belum? pernah salaman sekali. Gue inget tuh, gue salaman pun gue harus cabut karena sholat Jumat. Iya, dia cerita itu. Jadi gue inget banget saat itu gitu. Padahal tuh momen yang gue tunggu-tunggu pengen ngobrol. Udah pada pulang, gue mau ngobrol nih. Akhirnya dia pulang dan akhirnya nggak ketemu lagi. Emang nggak tukeran nomor? Ini tahun berapa sih? Kan horse gue masih di lantai 8. Iya, benar. Masih Mighty Horse. Iya. Belum mau turun ya, Mau masih lu yang minta gengsi. telepon gue dong. Iya dong. Nggak mungkin Kan lu ya. artis kan? Nggak mungkin, Iya. nggak mungkin terjadi. Nah akhirnya gua ngambil S2 tahun 2004. Trisakti. 2005 ya, mau 2005 itu gua ambil S2 yang kebetulan memang yaitu Mestakum tadi itu ya, ada yang sering banget acara satu acara sama Tika pada situ Mas Mega namanya. Dia di Putri Indonesia juga, ngambil S2 yang sama. Kenal, akhirnya ngobrol. Besok nih kayaknya gue mau datengin Artika nih untuk ngobrol. Pada saat itu ada Mas pembahasan Mega itu S2 juga kuliah? Iya, sama. Oke. Ngomongin brand image pada saat itu. Dia mau datengin Mau Artika. datengin lah sebagai bintang tamu ya katanya. Oh iya. Langsung gitu dong. langsung pala langsung gini gue sendiri gue. Ya akhirnya pada saat itu Lu nggak nyangka tuh ya? itu gue inget banget, harusnya saat itu gue nggak hadir karena gue lagi manggung di Medan, gue inget banget. Medan, dan dia datang jam 7 acaranya. Gue Medan tuh jam 5 apa jam setengah 5 Mereka kecil. flight gue. Ya akhirnya gue nyampe Jakarta, harusnya gue nggak ikut kuliah, akhirnya gue samperin, bodo amat lah. Datang pas dia datang pas gue nyampe lah pokoknya. Dari gue pakai earphone itu memang Dari pesawat? Yang dari pesawatnya bukan sombong memang. Dan lupa gue copot memang gitu loh. Ya akhirnya gue, tapi emang gayanya mungkin gak enak ya karena gue di pojok terus gini yang ya dia ngobrol panjang lebar mengenai brand image, gue di sini pakai headphone ya, kesel pas ingatnya. Iya. Tapi justru mungkin pada saat itu gue malah dengar sebenarnya. Ya gue kasih pertanyaan malah yang paling susah di antara semua gitu loh. Sengaja lu nyari perhatian. Gue udah mikir, sebenarnya gue mikir tuh apa yang gue tanya supaya beda. Nah disitulah pas gue kasih pertanyaan dia jatuh cinta sama gue kayaknya. Enggak, dia bilang belum. Dia bilang belum waktu itu. Wah, masa? Dia cuma bilang pertanyaannya bagus gitu doang. Oh, Iya. ya saat itulah gue minta nomor sama Mas Mega. Oh, nggak ke Artikanya? Enggak. Mas Meganya nggak curiga? Masih harga diri tinggi dong, Oh, ya iya. kan? Jatuh cinta doang pada Iya, saat itu. iya. Tapi gue inget banget turun dari acara itu, gue di kantin kantin bubur ayam gitu pokoknya. Gue inget di kampus tuh, begini bengong ya teman-teman. Apaan lu bengong? Pada dicie-ciein deh gue pokoknya. Tahu nih gue udah ngebayangin dia ada di pelaminan sama gue. Udah Lu gitu. ngomong gitu? Udah ngomong gitu gue. Nah udah abis Nah itu udah turun dari kuda dong kalau udah gitu, Pak. Ya tapi kan nggak di depan orangnya gitu Oh, loh. iya. Jadi Kudanya masih parkir ya? Di situ gue akhirnya memberanikan diri minta nomor sama Mas Mega. Gue minta dong nomornya deh. Kira Ke dikasih. Mas Mega. Gue SMS. Malam itu gue SMS. Apa isinya? Pengen tahu. Nanya nggak penting, gue lupa. Pokoknya nanya nggak penting ya. Tadi yang bab ini apa ya? Pokoknya yang nggak apa sih gitu. Kalau dia baca pasti gitu loh. Ya nggak dibalas selama 2 minggu. Dia bilang dia karena sibuk main film. Oh, bohong. Dia pasti mikir dalam hati itu, aduh balas nggak ya, gitu paling. Itu sama deh. Nah akhirnya pas dia balas, gue inget momen gue juga nih. Jadi pas gue lagi soundcheck di TV, lagi soundcheck nyanyi lagi. Ya coba kira rundown ya, 3, 2, 1, bla 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 bla. Terus telepon gue banget. Artika Sari Devi. Wah, gue kabur, rasanya gue tinggal TV-nya sampai bingung masih. Dan gue ngobrol di luar 15 menit. Semua nungguin gue itu. Trans 7 jangan sampai. Ntar dia nelfon lagi. Nah, momen itu akan hilang. Gue langsung keluar. Itu lama. Oh, itu bikin dia turun dari kudanya. Itu gue inget banget manajer di belakang. Mas, udah belum? Shh.
tahan dulu. itu saat itu gue bener-bener ngorbanin semua gitu. Pas Akhirnya bisa balik lu nggak ngobrol Akhirnya sama gue bisa mereka. ngobrol. Itu siapa gitu nggak ada yang penting banget. Ya penting emang, tapi nggak ada yang berani pada saat itu Iya, nanya iya, gue iya. kan. Jadi apalagi saat itulah gue pertama kali ngobrol sama dia dan gue berani ngajakin dia pergi langsung pada saat itu karena gue takut momennya hilang lagi kan. Jadi saat itu gue ambil kesimpulan semua, kalau bisa gue ajak kawin, saat itu gue ajak kawin. Tapi akhirnya kita, Emang dia nelfon waktu itu mau ngapain? sorry, dia bilang Oh, gitu. sorry. Sorry, Oh, aku sorry ya, Mas. baru baca nih, Iya. pret kan gue gitu nih kan. Baru baca gimana emangnya. Ya akhirnya ya udah kapan-kapan deh kita makan. Oh lu langsung tuh? Ya. Oh ayo, langsung. Nah berikutnya udah Jadi karena nggak enak. Akhirnya udah nggak lama abis itu pas besok kita kesini ya. Oke gitu. Gampang nih gitu kan. Jemput. Ya tapi dia tetap bawa temennya untuk menjaga. Temennya apa adiknya? Apa Temennya, Revi? temennya. Ada. Temennya yang akrab sampai sekarang juga. Tapi makannya banyak. Lu nggak kayak dia dong makan Iya, banyak. iya, Lu bete dua-duaan. nggak dia pas bawa temen? Lumayan bete bukan karena ngebayarin dan lain bukan, tapi ganggu aja nih gitu. kan Lebih gua ke juga situ, bisa lebih ke situ. ngobrol. Tapi ya untung temennya jago menempatkan diri dan ngobrol dengan enak gitu. Jadi akhirnya Kayaknya temennya udah tahu job desk ya? iya kita bertiga itu seru gitu loh. Dan pulangnya malam gue ajak dia ke supermarket di Ratu Plaza beli beras, beli ember. Soalnya lo padahal nggak ada kan yang mau dibeli. Sebenarnya nggak perlu amat ada dia, tapi iseng aja, mau gitu loh. Wah udah langsung tet. Oh, bayangan lo tambah ini ya? Iya, udah makin jauh. Inilah masa depan kita nanti bersama ke Nah. supermarket. Terus ada satu lagi yang lucu nih, pada saat itu gue udah belum menyatakan, tapi udah sama-sama tahu sering telepon-teleponan lah pokoknya. Jadi gue WA ke pemain gitar gue pada saat itu. Ada tabloid Nova, ada calon bini gue nih, beli ini ntar gue ganti. Dia on the way ke tempat Cover, kita manggung. cover. Covernya ada dia. Dia Artika Sari Devi. send ke Artika Sari Devi. Nggak bisa di-delete lagi kan? SMS yang masih di-delete ya? Nggak bisa, jadi cuman hehehe. Lu berharap dia Gila. nggak baca dong? Ya, iya, Seperti pada saat awal-awal itu. Hehehe, ini iseng-iseng aja nih anak-anak gitu. Anak-anak band maksudnya. Gila, malu Mati banget. gue. Anak-anak iseng. Iya, Oke. jadi akhirnya ya Percaya aja antara kita. seneng dan enggak sih kekirimnya itu akhirnya. Iya. Ya udah, coba mungkin pada saat itu dia udah mulai tahu lah. Mulai intens dan akhirnya tau nggak siapa nomor satu orang yang support gue untuk hubungan ini lagi? Ya. Nyokap gue lagi. Dibeliin si DME satu pasang 2 biji. Serius? Ini lu telepon sampai otak lu copot nggak apa-apa nih katanya nggak. Pada saat itu kalau nggak salah RP berapa 30 menit gitu promonya gitu kalau nggak salah. Oh, jadi lebih murah, lebih economical. Ya, jadi asli nggak habis-habis. Jadi dia ngeliat anaknya naksir, dia Ya, udah tahu belum dia orangnya juga yang mana. support, kayaknya dia support juga. Wah ini boleh juga nih katanya. Kayaknya anak gua agak tergila-gila, dia nggak pernah lihat anaknya tergila-gila. Tergila-gila sama ini. kayak gitu, ya. Dia juga pasti nonton TV lah kan. Iya. Jadi dia juga ngeker sendiri kayaknya. Ya udah pakai si DME itu sampai baterainya habis, ngecharge sampai tiduran, segitu serunya gitu loh maksudnya. Ya. Ngobrolnya nggak habis-habis. Nggak bisa habis ngomong dari Dan murah A sampai Z. bayarnya gitu kan karena CDMA ya. Gue pada saat itu sih gue nggak terlalu masalah dengan murah dan mahalnya ya. Tapi yang penting bayarnya. yang penting nggak tekor. Abonemennya. Ya pada saat itu seperti itulah keseruan gue sama dia nyambungnya gitu. Apa yang ada di pikiran lo nyusul dia ke Jogja, terus ngikut iya, bareng Jogja mobil ya. bapaknya? Ke Jogja Kan itu bapaknya belum kenal lo. gitu, Apa yang ada di pikiran lo nyusul dia ke Jogja, terus ngikut iya, bareng Jogja mobil ya. bapaknya? pada saat itu di era menjabat putri yang nelpon dia tuh kalangan dari A sampai Z tuh mencoba gitu loh, bukan gua doang gitu loh. Lo bapak-bapak Sumatera yang galak, Kayaknya kalau ditanya dari awal, gua ayah yang galak. Sebenarnya kalau ditanya nyesel apa enggak, gue nyeselnya luar biasa. lo marahin dia, maksudnya? Gue banyak belajar dari Tika untuk tidak melakukan sesuatu yang galak, yang segar, karena itu akan di memori anak. Gue tahu itu semua teori yang ada di Iya. di luaran itu gue tahu semua, tapi subconsciously selalu gue pasti akan mengeluarkan sisi gue yang itu selalu. Dan itu tidak akan gue lakukan lagi. Gue bersumpah sampai sekarang gitu.